Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Oke, kabar baik semua bukan? Pada kesempatan kali ini merupakan tutorial kita yang keempat. Kita akan membahas phrase seperti itu ya. Oke, kita masuk pada inti materi kita. Jadi di sini yang dimaksud dengan phrase di sini adalah rangkaian kata yang bermakna, dia tidak berpola subjek dan predikat atau subjek verb, tetapi polanya nanti adalah modifier, had, dan modifier seperti itu. Adapun had nanti adalah yang dijelaskan atau yang dibicarakan itu apa, seperti itu. Sedangkan modifier itu yang menjelaskan seperti itu ya. Dan modifier yang letaknya di depan had nanti disebut pre-modifier, dan modifier yang letaknya di belakang had maka namanya post-modifier. Kinds of phrase di sini nanti ada 9, yaitu noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, verb phrase, gerund phrase, to infinitive phrase, participle phrase, prepositional phrase, dan exclamatory phrase. Seperti itu. Kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu noun phrase. Noun phrase di sini adalah phrase yang head-nya berupa noun, seperti itu. Nah, polanya nanti adalah di sini modifier, kemudian head-nya seperti ini. Jadi head-nya nanti berupa noun, karena ini noun phrase, maka head-nya berupa noun. Sedangkan modifier-nya ini menjelaskan ke head-nya ini nanti, seperti itu. Oke, contohnya. Contoh dalam bahasa Indonesia, mobil merah. Mobil merah ini, maka yang dibicarakan adalah mobilnya. Maka di sini nanti adalah head-nya. Merah ini menjelaskan ke mobil ini, maka ini modifier. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris kita dibalik saja, head-nya yang di belakang. Jadi ini car ini sebagai head-nya, red ini sebagai modifier yang menjelaskan ke head, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah adjective phrase. Pengertian adjective phrase adalah frase yang head-nya berupa adjektif, seperti itu. Jadi nanti polanya sendiri akan seperti pre, modifier, head, post modifier. Nah, head-nya nanti ini berupa adjektif. Otomatis yang bisa menjelaskan adjektif ini adalah adverb, kemudian ini juga adverb, seperti itu. Contohnya di sini adalah sangat panjang. Yang dibicarakan sangat panjang, head-nya berarti panjangnya. Ini head-nya ya. Kemudian terlalu tampan juga head-nya. Maka ini menjelaskan ke tampannya, sangatnya juga menjelaskan ke panjangnya, seperti itu. Berarti nanti yang bisa menjelaskan karena ini adalah adjektif, ini juga adjektif, maka ini semuanya nanti adverb, ini juga adverb. Kalau dalam bahasa Inggris nanti seperti ini. Jadi sangat panjang itu nanti dalam bahasa Inggrisnya ini head-nya, ini juga head-nya. Kemudian ini menjelaskan head, yang ini berupa adjektif, maka ini modifiernya berupa adverb, seperti itu. Yang penting di sini adalah polanya, modifier berupa adverb, dan di sini head-nya adalah adjektif, karena ini merupakan
adjective phrase, maka head-nya akan berupa adjektif di sini ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah adverbial phrase. Adverbial phrase di sini adalah frase yang head-nya berupa adverb, seperti itu. Adapun polanya adalah seperti ini. Jadi ada post modifier yang di depannya pre modifier. Seperti itu ya. Jadi head-nya nanti berupa adverb, kemudian yang bisa menjelaskan adverb sendiri, adverb itu sendiri, gitu ya. Contohnya di sini adalah dengan sangat pelan, seperti itu. Dengan sangat pelan, maka dalam bahasa Inggrisnya ini dengan sangat pelannya seperti ini. Ini dengan pelan. Nah, dengan pelan kan berarti head-nya, kemudian dijelaskan lebih disangatkan lagi sini. Ini dijelaskan sangatnya ini ya, berarti ini slowly ini adalah adverb. Kemudian yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb juga, seperti itu. Oke. Maka rangkaian ini disebut adverbial phrase, seperti itu. Karena head-nya berupa adverb di sini. Kemudian dengan sangat sabar, di sini adalah very patiently. Di sini patiently itu head-nya yang berupa adverb. Kemudian yang bisa menjelaskan adverb adalah adverb juga, sehingga ini ada adverbial phrase, seperti itu. Nah, di sini ada kasus enough, karena enough bisa menjadi tidak adverb saja, seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas di sini. Enough di sini bisa berupa adjektif, bisa berupa adverb, seperti itu. Jadi kalau untuk yang adjektif nanti adalah polanya modifier kemudian head. Nah, modifiernya ini berarti enough-nya, kemudian head-nya ini berupa noun, seperti itu. Contohnya di sini adalah cukup uang. Cukupnya ini enough, kemudian uangnya money, seperti itu ya. Jadi di sini enough apa itu? Enough money ya. Enough money, seperti itu. Jadi di sini enough-nya adalah enough itu sendiri, kemudian money-nya adalah head-nya yang berupa noun. Karena enough ini menjelaskan noun, dia di sini sebagai adjektif. Dan rangkaian ini karena head-nya berupa noun, maka disebut dengan noun phrase, seperti itu. Kemudian yang enough sebagai adverb. Enough sebagai adverb ini nanti polanya adalah head, kemudian diikuti modifier yang enough, yang berupa enough, seperti itu ya. Contohnya di sini cukup kaya. Jadi rich enough. Rich di sini adalah kaya, berarti dia adjektif. Enough-nya karena yang bisa menjelaskan adjektif adalah adverb. Kemudian fast ini adalah apa? Adverb. Slowly juga adverb. Ini semuanya menjelaskan ke sini. Maka rangkaiannya masing-masing ini adalah
karena headnya berupa adjektif, ini headnya, maka disebut adjective phrase. Kemudian yang ini karena fast enough, karena headnya berupa adverb, maka phrase-nya disebut adverbial phrase. Kemudian slowly enough, karena headnya berupa adverb, maka rangkaiannya disebut adverbial phrase, seperti itu. Nah, di sini sebagai catatannya, kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk yang adjective dan adverbial phrase, di sini head diikuti dengan modifier. Ini headnya bisa berupa adjektif ataupun adverb, seperti itu. Kemudian modifiernya adalah enough-nya itu. Nah, untuk yang non phrase yang pembahasan sebelumnya, slide yang selanjutnya tadi, enough kemudian diikuti noun, di mana enough ini sebagai modifier letaknya di depan, kemudian headnya itu berupa noun. Nah, tambahnya di sini enough dalam non phrase itu harus bertemu dengan noun yang jamak, seperti itu. Contohnya di sini enough children, seperti itu benar. Tapi kalau enough child salah, karena di sini adalah singular. Seperti itu. Di sini maka enough harus ketemu dengan plural, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah verb phrase. Pengertian verb phrase di sini adalah frase yang headnya berupa verb, seperti itu. Jadi verb phrase adalah frase yang headnya berupa phrase ya. Nah, oke. Nah, polanya sendiri adalah pre-modifier, kemudian diikuti at post modifier. Ini headnya karena judulnya adalah verb phrase, maka headnya adalah verb. Maka yang bisa menjelaskan verb adalah adverb. Ini juga adverb. Contohnya di sini adalah she always cries, seperti itu. Always cry. Jadi dilihat di sini, ini adalah headnya yang berupa verb, sehingga always ini menjelaskan, always ini selalu menjelaskan, ini dalam kasus ini menjelaskan price-nya. Jadi di sini adalah adverb. Karena rangkaian ini headnya berupa verb, maka disebut verb phrase, seperti itu ya. Oke, ini sebagai modifiernya. Kemudian di sini I come late. Come late itu di sini datangnya yang berupa verb, atau di sini head yang berupa verb. Kemudian late ini karena dia menjelaskan menjelaskan verb, ini modifier yang berupa adverb. Dan rangkaian ini karena headnya berupa verb, maka disebut verb phrase, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah gerund phrase. Gerund phrase adalah frase yang headnya berupa gerund. Secara singkat, gerund adalah verb yang diingkan, seperti itu ya. Nah, kita akan dijelaskan di sini. Jadi gerund nanti bentuknya adalah verb ing. Kemudian yang kelas katanya nanti adalah sebagai noun. Noun di sini nanti bisa menempati di subjek ataupun di objek, seperti itu. Adapun polanya nanti adalah head dan modifier. Headnya nanti adalah sebagai gerundnya. Kemudian modifier di sini nanti modifier of gerund. Ya, seperti itu.
Kemudian di sini contohnya adalah minum kopi itu enak. Jadi minum kopi itu enak dalam bahasa Inggris berarti drinking coffee is nice. Contohnya seperti itu. Jadi drinking coffee ini yang di subjek. Ini drinking ini adalah Jaren, dia sebagai headnya. Kemudian minum apa? Minum kopi. Dia menjelaskan ke sini, berarti ini modifiernya. Ini modifier of Jaren. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sampai sini. Nah, nanti disebut dengan Jaren phrase. Jaren phrase sebagai subjeknya. Kemudian ini adalah linking verb, ini pre-complementnya. Seperti itu. Tapi yang dibahas cuma sampai di sini saja, sampai titik di sini. Oke. Kemudian saya suka minum kopi, sama saja saya ini sebagai subjeknya, verb, kemudian ini gerund phrase-nya. Gerund phrase-nya. Kalau yang dijabarkan sama seperti di atas tadi, I like drinking coffee. Drinking coffee di sini berarti ini adalah gerundnya. Ini modifier of gerund, seperti itu ya. Rangkaian ini disebut gerund phrase sebagai objek, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada to infinitive phrase. Di sini yang dimaksud dengan to infinitive phrase adalah phrase yang headnya berupa to infinitive, seperti itu. Jadi to infinitive sendiri itu bentuknya adalah to plus verb 1 atau bare infinitive ditambah dengan verb 1, to plus bare infinitive atau yang teman-teman lebih kenal dengan verb 1, seperti itu. Kemudian kelas katanya itu adalah noun dia. Dia bisa menempati sebagai subjek atau menempati di objek, seperti itu. Kemudian polanya sendiri adalah dia add plus modifier. Nah, add-nya ini adalah tentunya to infinitive-nya, karena ini adalah to infinitive phrase. Sedangkan modifiernya adalah modifier of to infinitive. Contohnya di sini adalah Dino suka makan nasi goreng. Jadi bahasa Inggrisnya Dino likes to eat nasi goreng. Apa nasi goreng? Nasi goreng gitu aja ya. Fried rice, nasi goreng. Karena nama makanan seperti itu. Jadi Dino di sini adalah subjeknya, ini verb. Nah, to infinitive ini adalah nantinya adalah objeknya yang terdiri dari to infinitive sebagai headnya, kemudian nasi goreng ini adalah modifier of to infinitive. Jadi dia menjelaskan ke sini seperti itu ya. Kemudian contoh lagi mandi di sungai adalah hobinya Makmur. Jadi bisa juga to take bath in the river is Makmur hobi, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi to take ini adalah to infinitive. Kemudian jadi to take a bath ini adalah
to infinitive-nya, kemudian in the river ini adalah prepositionnya ya. Jadi to take ini adalah to infinitive, kemudian above-nya adalah modifier of to infinitive. Seperti itu. Tetapi ini sampai di sini ini adalah apa? Subjeknya seperti ini. Oke, kemudian ini sampai subjeknya berarti kalau yang bahasa Indonesia sampai sini, atau dalam bahasa Inggris sampai sini, seperti itu. Ini adalah verbnya yang berupa linking verb. Kemudian ini three complement ataupun subjective complement, sama saja. Seperti itu ya. Jadi di sini to take. To take ini adalah to infinitive. Kemudian di sini mandi, to take a bath ini adalah ini ya. To take a bath ini adalah to infinitive-nya, kemudian in the river sini adalah modifier of to infinitive, seperti itu. Mohon maaf. Jadi ini adalah satu rangkaian ya. To take a bath ini adalah to infinitive, kemudian in the river-nya ini adalah modifier of to infinitive, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah participle phrase. Nanti disingkat dengan PCP, seperti itu ya. Participle phrase di sini adalah frase yang head-nya berupa participle. Nah, participle sendiri bentuknya itu bisa verb ing ataupun nanti bisa bentuknya verb 3, seperti itu. Nah, kelas katanya sendiri dia bisa sebagai adjektif, dia bisa berupa verb, dan dia bisa berupa adverb. Bisa jadi adverb, seperti itu ya. Contohnya di sini adalah mandi di sungai ya. Mandi di sungai, Makmur merasa senang, seperti itu. Di sini taking a bath. Taking a bath di sini adalah participle-nya. Kemudian in the river di sini adalah modifier of participle. Kemudian Makmur di sini adalah subjek, feel di sini verb, di sini adalah adjektif, seperti itu. Nah, yang di sini adalah participle phrase, tentunya participle phrase yang sebagai dia posisinya adalah adverb karena menjelaskan sentence yang di sini, seperti itu. Jadi di sini mandi di sungai, Makmur merasa senang. Di sini cuma menjelaskan merasa senangnya di sini, seperti itu. Yang kedua, cowok yang mandi di sungai adalah Didi. Ini Didi nama orang ya. Jadi cowok yang mandi di sungai adalah Didi. The boy taking a bath in the river is Didi, seperti itu. Jadi the boy-nya adalah head-nya atau noun-nya. Nah, taking a bath di sini nanti adalah participle-nya. Participle, kemudian in the river itu adalah modifier of participle. Nah, yang di sini sampai sini adalah participle phrase-nya yang berupa adjektif, seperti itu. Kenapa adjektif? Dia menjelaskan noun di sini, seperti itu ya. Participle phrase yang sebagai adjektif karena dia menjelaskan noun yang di depannya boy ini, seperti itu. Nah, di sini adalah verb-nya atau linking verb-nya Didi. Ini adalah three complement-nya,
seperti itu. Kemudian mobil yang dijual oleh Amel itu rusak seperti itu. Jadi the car sold by Amel is broken seperti itu. Jadi ini adalah head-nya, sold ini adalah participle-nya. Kemudian by Amel ini adalah modifier of participle. Nah, sampai di sini rangkaiannya adalah participle phrase. Selanjutnya kita punya prepositional phrase di sini atau disingkat dengan PP. Oke, PP. Pengertiannya adalah phrase yang diawali dengan preposisi. Jadi di sini nanti berarti polanya adalah preposition, kemudian plus object of preposisi tentunya. Yang object of preposisi ini nanti bisa berupa noun ataupun pronoun ataupun noun phrase ataupun gerund. Contohnya di sini adalah Fakti tidur di kuburan. Fakti sleep in the grave atau graveyard gitu ya, grave saja. Nah, sleep ini adalah preposisinya, maka the grave ini adalah object of preposisi. Grave seperti itu. Nah, rangkaian ini karena diawali dengan preposisi, maka ini disebut prepositional phrase seperti itu. Contoh yang kedua adalah tenang duduk di atas atap seperti itu. Tenang duduk itu sit on the roof seperti itu. On ini adalah prepositionnya, the roof ini berarti object of preposition. Nah, rangkaian ini karena diawali oleh preposition, maka disebut dengan prepositional phrase seperti itu. Yang selanjutnya kita punya exclamatory phrase. Jadi exclamatory phrase di sini adalah mana tinta kita? Oke. Frase yang diawali oleh exclamatory word atau disingkat dengan EW. EW yang dibahas di sini dua dulu ya, yaitu how dan what. Jadi maknanya bisa betapa, ini bermakna betapa ataupun alangkah seperti itu. Adapun polanya nanti bisa 3, bisa how kemudian diikuti dengan adjektif ataupun adverb, kemudian ditambahkan dengan subject plus verb plus exclamatory mark. Kemudian what diikuti atau an adjektif plus non singular karena di sini plus subject plus verb plus exclamatory mark. Kemudian yang ketiga adalah what, kemudian diikuti dengan adjektif plus noun plural atau uncountable plus subject plus verb plus exclamatory mark di sini. Contohnya di sini adalah Cornell is kind. Cornell is kind di sini ini ada subjeknya, ini verbnya, ini precomplementnya. How ini kalau dalam bahasa Inggris misalkan how kind Cornell is seperti itu, betapa baiknya Cornell itu. Jadi di sini how di sini adalah EW-nya sebagai exclamatory word tadi di mana ya? Ada yang di atas ini EW-nya. Ini adjektif,
Cornell subject dan ini verb-nya. Terus ini exclamatory mark. Jadi sesuai dengan nomor 1. Kemudian how a kind girl Cornell is, ini adalah EW-nya atau O-nya. Ini kind-nya ini adjektif, girl ini adalah non singular ini, non singular. Cornell subject is adalah verb-nya. Kemudian ini exclamatory mark. Sama dengan contoh yang kedua. Kemudian ini what. What ini adalah EW-nya. Smart ini adalah adjektifnya. Boy di sini adalah non pluralnya. Kemudian subjeknya ini verb, exclamatory marknya. Oke, seperti itu. Jadi betapa pintarnya, betapa murid-murid saya itu betapa pintarnya. Smart boy berarti anak-anak yang pintar ya, murid saya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, ternyata perjumpaan kita atau materi kita cuma sampai di sini. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.